Yang pertama dilakukan adalah install Visual Studio Code. Kebetulan saya pakai distro Linux Zorin, turunan dari Debian dan Ubuntu. Cara install Visual Studio Code lebih mudah, yaitu menggunakan Snap. Yang pertama, masukkan perintah sudo apt update. Setelah itu masukkan password laptop, kemudian akan secara otomatis menginstal paket-paket Visual Studio-nya. Selanjutnya klik atau perintah install sudo apt install snap. Kemudian selanjutnya klik perintah yang sudah saya buatkan, lalu paste ke terminal. Nah, itu tampilan ketika sudah berhasil menginstal. Kebetulan Visual Studio Code saya sudah terinstall, tapi kalau belum pasti akan menampilkan proses instalisasi. Karena tadi sempat ngehang laptop saya, maka saya ulangi dari step sudo snap install kode untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian klik atau masukkan perintah sudo apt get update, dimana untuk menginstal OpenGL. Kita bisa menunggu proses instalisasi selesai, kemudian masukkan perintah selanjutnya. Klik enter, proses dimulai. Oke, itu ada tampilan ketik. Nah, di sini untuk mengetes apakah OpenGL kita sudah terinstall, bisa mengakses website yang seperti di layar, kemudian kopikan programnya. Nah, untuk mengopi programnya ini bisa menggunakan notepad atau text editor. Nah, kebetulan di sini kan saya sudah install Visual Studio Code, jadi saya kopikan ke dalamnya, lalu kita run. Nah, sini saya ingin mencoba mengerannya langsung lewat terminal. Jadi masuk ke terminal lagi. Nah, sebelum ke terminal kita buka dokumen yang sudah kita buat tadi, open di terminal. Setelah itu masukkan perintah g++ test OpenGL, nama foldernya. Nah, setelah itu pastekan ke dalam terminal, kemudian enter. Nah, selanjutnya bisa ketik perintah ls, yaitu akan mengetahui benar atau tidak nama folder yang kita buat itu. Setelah itu yang terakhir /test OpenGL, nama foldernya, kemudian enter, maka nampak seperti itu. Langkah selanjutnya setelah program Hello World berhasil dijalankan, yaitu untuk mengonfigurasi OpenGL. Caranya adalah dengan mengeklik View, kemudian kita buka Command Palette, atau bisa dengan shortcut Ctrl+Shift+P. Nah, di sini kita ketikkan Edit Configuration dan kita pilih Edit Configuration UI. Setelah itu akan muncul tab C++ Configuration, di mana di sini akan ditambahkan path, yaitu C msys 64 min64 include dan /bintang. Nah, di sini akan kita sesuaikan dengan path instalasi msys di sistem kita. Selanjutnya, setelah menambahkan ini, kita bisa mengeceknya di file C++ properties.json yang akan tergenerate secara otomatis ketika kita membuka C++ UI configuration. Nah, di sini pada file C++ properties.json telah ditambahkan direktori untuk library
min-64 di bagian include path. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengisi program OpenGL di file day1.cpp. Untuk programnya sendiri kita bisa mengopi dari modul. Di sini untuk tampilan programnya terdapat error, tapi kita ignore terlebih dahulu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengedit pada file task.json. Di sini akan kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Kita lakukan beberapa penyesuaian. Nah, salah satunya adalah pada bagian args atau argumen. Setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan compile program dengan menggunakan run build task. Untuk proses build atau proses compile sudah berhasil. Kita akan mencoba untuk mengeksekusi hasil dari program ini. Nah, ketika program sudah berhasil, maka akan muncul window kosong dengan title Windows OpenGL Test 1. Dari hasil ini membuktikan bahwa untuk konfigurasi OpenGL yang telah dilakukan telah berhasil berjalan, dan library GLFW yang telah kita install tadi sudah bisa kita includekan ke project ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mempermudah dalam proses compile dan run, kita perlu mengedit di bagian task.json. Kemudian di sini di bagian argumen kita akan mengedit nama file day1.cpp dengan tanda dolar, kemudian kita beri kurung file please name no extension .c++. Nah, baris program ini artinya ketika kita membuka sebuah file berekstensi .c++ dan menekan shortcut Ctrl+Shift+B, maka VS Code akan melakukan proses compile atau proses build task, kemudian dilanjutkan dengan mengeksekusi program. Setelah berhasil mengganti baris di file task.json, di sini akan saya coba untuk melakukan build melalui shortcut Ctrl+Shift+B. Nah, di sini kita pilih run program. Nah, di sini untuk outputnya, di sini bisa kita lihat bahwa proses build telah selesai dan berhasil. Kemudian VS Code di sini akan langsung mengeksekusi hasil dari program yang telah dikompil, sehingga akan langsung muncul window OpenGL Test 1. Selanjutnya adalah kita melakukan instalasi GLAD. Nah, untuk library GLAD ini pertama kita harus mendownloadnya dulu di laman website glad.dav1d.de. Setelah masuk ke websitenya, kita akan menggenerate library GLAD sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Untuk language-nya kita pilih C++, terus specification-nya OpenGL, dan untuk API-nya di set ke settingan terbaru saja. Terakhir kita tekan tombol generate untuk mengenerate library GLAD. Setelah di generate akan muncul file berikut include dan src. Nah, dua file ini sudah termasuk di dalam folder .zip, sehingga kita harus mendownload file zip-nya aja untuk mengambil library GLAD ini. Selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi library GLAD di dalam folder minsys yang telah kita install sebelumnya. Di dalam file .zip ini terdapat dua folder yang berisikan file header dan juga file source dari library GLAD ini. Ekstrak isi dari folder include ke dalam folder path instalasi dari minsys 64 yang telah kita lakukan sebelumnya.
yaitu di folder C, kemudian masuk ke MySys64, kemudian masuk ke dalam MinGW64, lalu di dalam folder include. Di sini saya sudah melakukan instalasi sebelumnya sehingga sudah terdapat duluan dua folder yang ada dalam include tersebut. Untuk isi dari folder SRC, masukkan juga di tempat yang sama tapi di luar folder. Nah, dengan begini proses instalasi untuk library GLAD telah selesai. Selanjutnya adalah kita akan melakukan setting environment variable. Masuk pada start menu, kemudian cari edit environment variable. Kemudian akan muncul jendela system properties. Pada jendela ini pilih environment variable. Nah, akan muncul lagi jendela baru environment variable, lalu pada user variable for account pilih path, kemudian tekan edit. Pada edit environment variable ini, masukkan path directory dari folder bin di directory MySys tadi, yaitu pada MySys64 MinGW64 lalu bin. Jika sudah, tekan OK. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menginstalasi extension C atau C++ untuk Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code, masuk pada menu extension, kemudian cari pada search barnya C or C++. Akan muncul beberapa ekstensi terkait, namun yang akan kita install di sini adalah C++ dan juga C++ extension pack. Di sini tertulis disable karena saya sudah menginstal sebelumnya. Jika belum, bentuknya akan seperti ini dan silakan tekan install saja. Begitu juga dengan extension pack-nya, silakan install terlebih dahulu. Tahap berikutnya yaitu kita akan membuat folder untuk menaruh file percobaan kita. Di sini saya akan membuat folder di dalam file path dokumen, lalu masuk di VS Code, kemudian di VS Code ini kita buat folder baru dengan nama workshop grafika komputer. Kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code-nya, lalu kita akan membuka folder tadi di lewat file, kemudian tekan open folder, lalu pilih folder yang telah dibuat tadi. Jika muncul jendela seperti ini, centang saja trust the authors, lalu tekan tombol yes. Nah, di sini folder sudah di open di dalam Visual Studio Code dan kita sudah bisa membuat file tipe C++ baru dalam folder ini. Tekan tombol new file, kemudian beri nama day1.cpp. Sampai di sini kita sudah membuat file dengan format C++. Selanjutnya kita akan mengonfigur default build test yang akan kita gunakan lewat masuk pada tab terminal, kemudian pilih configure build test. Akan muncul beberapa pilihan compiler. Pilih g++.x build active file. Secara otomatis akan muncul file test.json seperti ini. Untuk menguji compiler ini, kita akan membuat program sederhana C++ seperti berikut. Jika sudah, kita akan meng-run build test dengan cara pada tab terminal, kemudian pilih run build test, atau bisa juga digunakan shortcut di keyboard Ctrl+Shift+B. Tunggu hingga compiler membuild program kita. Jika sudah, akan muncul notifikasi build finish successfully. Secara otomatis akan muncul sebuah file.x baru dari day1. File.x ini merupakan program yang telah kita build tadi
dan dapat kita run pada konsol terminal dengan mengetikkan .day1x. Pada saat di run, di sini akan muncul isi dari program kita, yaitu printf dari hello world. Sampai di tahap ini kita sudah selesai mengkonfigurasi project C++ menggunakan Visual Studio Code.